Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Desdel Melia, CGP Angkatan 9 Kabupaten Solo. Pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh Ibu Meli Aisyah dalam rangka supervisi akademik pada tahap pra-observasi. Selamat siang Ibu Meli Aisyah. Selamat siang Bu Del. Apa kabarnya hari ini Bu Meli? Alhamdulillah. Semoga sehat-sehat selalu ya Bu Mel. Nah Bu Meli Aisyah, pada hari ini kita bercakap-cakap sedikit atau berbincang-bincang sedikit mengenai supervisi yang akan saya lakukan nanti dalam proses pembelajaran Ibu. Jadi pada tahap ini kita berada pada tahap pra-observasi, di mana supervisi itu bertujuan untuk melihat dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Sedangkan tahapan pra-observasi yang kita jalani hari ini bertujuan untuk sebagai langkah awal atau persiapan Ibu Meli menuju ke langkah observasi nanti. Sehingga nanti pada proses observasi pembelajaran Ibu dapat berjalan dengan lancar. Begitu ya Bu Meli ya. Nah pada tahapan pra-observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Saya ingin tahu nih Bu, yang mata pelajaran sama materi apa yang akan Ibu sajikan nanti pada proses pembelajarannya? Oh iya Bu, insya Allah nanti pada saat observasi saya akan menampilkan mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi bagian-bagian dari rumah. Mungkin itu Bu. Berarti Bu Meli akan mencoba nanti pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi denah rumah ya, seperti itu ya Bu Melia. Kemudian kalau berkaitan dengan tujuan nih Bu Melia, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti? Tujuan yang saya harapkan nantinya pada saat proses pembelajaran, yang pertama di dalam pembelajaran itu peserta didik saya bisa mengidentifikasi denah lingkungan tempat tinggalnya. Yang berikut bisa mereka menganalisa video denah rumah dan menulis bagian-bagian dari ruangan rumah serta membersihkan cara membersihkan rumah. Yang ketiga di sana nanti melalui video siswa saya itu bisa menjodohkan kata dengan gambar bagian-bagian rumah. Yang keempat nanti peserta didik saya harapkan dia bisa bertanggung jawab terhadap menjaga dan menciptakan kebersihan rumah di lingkungannya. Mungkin itu saja Bu, tujuan yang saya harapkan. Oke Bu Meli, berarti tadi Bu Meli menyampaikan tujuan pembelajarannya dapat menentukan denah lingkungan atau denah rumah, kemudian dapat menganalisa denah yang ada di rumah, kemudian lagi bagaimana nanti cara membersihkan rumah, kemudian nanti Ibu Meli dapat lagi tujuannya menjodohkan kata dengan gambar ya Bu. Kemudian dapat bagaimana menerapkan cara bertanggung jawab menjaga kebersihan rumah ya Bu. Itu tujuan yang akan Ibu capai pada proses pembelajaran ya Bu Melia. Nah kira-kira nih Bu Melia, di area pengembangan atau area yang ingin Bu kembangkan nanti pada proses pembelajaran Ibu, yang mana tuh Bu? Di dalam proses pembelajaran, area yang ingin saya kembangkan nantinya yang pertama sikap. Di sini saya ingin melihat sikap siswa saya, bagaimana dia bertanggung jawab di dalam cara membersihkan rumah atau bagian-bagian rumah tersebut. Yang kedua, pengetahuan di sini saya berharap nanti siswa saya bisa mengetahui bagian-bagian rumah yang dari luar, ada juga bagian-bagian rumah yang di dalam gitu. Jadi anak saya bisa saya tuntut pengetahuannya itu nanti. Yang berikut keterampilan. Keterampilannya di sini nanti saya harapkan
anak saya bisa mencocokkan atau menjodohkan gambar dengan tulisan bagian-bagiannya itu, apakah betul ataupun salah dia mencocokkan. Nanti itu keterampilan dia, selagi dia bisa membaca bagian rumah itu dan mencocokkan dengan gambarnya. Jadi itu areanya ada 3 tadi, Bu. Mungkin itu saja, Bu. Oke, berarti intinya di sini area yang ingin Bu Meli kembangkan dalam proses pembelajaran, ada sikap, Iya. ada pengetahuan, ada keterampilan. Nah, berarti di sini yang lebih spesifiknya lagi nih Bu, area yang lebih spesifik yang ingin Bu kembangkan dalam proses pembelajaran Ibu yang mana nih Bu? Mungkin yang lebih spesifik yang saya harapkan yaitu di bagian sikap mungkin ya, Bu. Karena di sini anak saya diharapkan nanti bisa bertanggung jawab di dalam cara membersihkan bagian-bagian rumah, baik di luar rumah maupun di dalam rumah, agar kebersihan selalu terjaga. Oke, berarti area spesifik yang ingin Bu kembangkan pada sikap ya Bu. Iya. Nanti bagaimana anak Ibu lebih bertanggung jawab ya Bu ya, menjaga kebersihannya sehingga dia nanti dapat menerapkan di rumahnya masing-masing. Iya. Seperti itu ya Bu Melia. Kemudian lagi nih Bu, saya ingin dengar cerita ini Ibu nih tentang persiapan rancangan pembelajaran yang sudah Ibu buat, seperti apa model pembelajarannya atau seperti apa metode pembelajaran yang Ibu pakai nanti dalam proses observasi nanti Bu. Rancangan yang saya persiapkan sebelum saya melakukan pembelajaran, yang pertama saya menyiapkan modul ajar, yang kedua mempersiapkan media yang akan saya pergunakan nantinya, yaitu media video akan ada di sana, video denah rumah, sekalian cara membersihkannya. Di sana juga nanti ada fungsi-fungsi bagian rumah tersebut. Yang kedua yang saya pergunakan yaitu gambar. Jadi selain saya menggunakan video untuk anak yang mungkin dia suka audio visual, saya juga gunakan gambar denah rumah. Mungkin metode yang saya gunakan di sana ada metode diskusi, metode ceramah, metode apa lagi ya, demonstrasi mungkin saya perkirakan itu bisa juga. Mungkin itu saja Ibu. Oke, luar biasa ya Bu Melia rancangan pembelajarannya. Itu mantap sekali. Berarti di sini strategi atau metode pembelajaran yang Bu Meli pakai berdiskusi. Oke, ada ceramahnya, ada tanya jawabnya. Kemudian lagi dengan berbagai macam media pembelajaran ya Bu Meli. Berarti di sini tergambar ada seperti media audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Berarti di sini Bu Meli berusaha menerapkan yang berdiferensiasi. Ya. Oke, ya Untuk bagus. memenuhi kebutuhan peserta didik saya, karena di dalam kelas itu kan ada anak ini untuk memenuhi kebutuhannya, ada yang visual, ada kinestetik, ada audio. Jadi saya berusaha menciptakan media-media yang beragam. Oke, bagus Bu Meli. Berarti strategi pembelajarannya bervariasi dan medianya juga bervariasi. Nah, kira-kira nih Bu Meli nih, kapan nih Bu kira-kira pembelajaran atau kegiatan ini akan Ibu lakukan? Hari apa atau jam keberapa? Boleh diceritakan Bu? Rencananya saya ingin mengajarkan hari Selasa depan ya Bu, jam pertama dan jam kedua ya. Oke, berarti nanti dari Selasa jam pertama dan jam kedua saya akan datang ke kelas Ibu ya. Saya akan melakukan supervisi pada tahap observasi. Kemudian nanti Bu Meli, ketika saya melihat Bu Meli, nanti saya akan mencatat
apa-apa kejadian yang ada di kelas Ibu. Ya. Kemudian lagi seperti apa pembelajaran yang Ibu lakukan bersama murid-murid Ibu nantinya. Nah, begitulah Bu Meli percakapan kita hari ini. Kemudian nanti setelah observasi nanti kita lanjut ya Bu Meli pada tahap yang terakhir yang namanya pasca observasi. Nanti kita juga akan didampingi oleh pengajar praktik. Di situ nanti kita akan juga berbincang-bincang sedikit ya. Seperti itu ya Bu Meli. Nah, sebelum kita akhiri percakapan kita pada pra observasi ini, nah menurut Bu Meli apa nih kira-kira dari percakapan kita ini, dari bincang-bincang kita ini, apa sih yang Ibu Meli dapatkan dari percakapan kita siang hari ini? Yang saya dapatkan dari perbincangan kita kali ini yaitu saya mengetahui apa yang akan saya persiapkan sebelum saya diobservasi. Yang kedua, saya sudah mengetahui bagaimana media, metode yang saya pakai, lalu penilaian atau area yang akan saya kembangkan sudah tergambar yang akan saya ajarkan pada saat observasi nanti. Jadi saya sangat senang setelah melakukan percakapan pra observasi ini. Oke, bagus sekali ya Bu Meli ya. Berarti Bu Meli sudah menggambarkan seperti apa alur pembelajaran Ibu Meli ya dengan percakapan kita hari ini. Semoga pada proses pembelajaran besok dari Selasa berjalan dengan lancar ya Bu Meli ya. Kemudian lagi saya juga merasa senang nih Bu Meli dapat berbincang-bincang pada tahap pra observasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba siapa yang mau menyiapkan? Tapi sudah Siapa mau menyiapkan cepat? Bila cepat. Yuk. tempat duduk siap, hormat, gerak, tegak, gerak, dan doa mulai. Bagaimana kabar anak ibu pagi hari ini? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Bagaimana perasaannya tadi pergi ke sekolah dari rumah? Senang. Ya, ada yang sedih? Oh, nah, jadi anak ibu semuanya pintar. Perasaannya senang pergi ke sekolah dari rumah ya untuk belajar bersama ibu dan bertemu dengan teman-teman dan ibu ya. Ada yang tidak hadir anak ibu? Ada. Siapa itu? Azwa. Siapa lagi? Aisyah. Terima kasih Azwa. Azwa sakit dari kemarin. Azwa sakit ya. Siapa lagi yang sakit? Siapa lagi? Azwa. Reisha ada siapa? Aisyah apa kabarnya? Ada kabar tapi tanpa keterangan. Nanti anak ibu besok kalau ada yang sakit, kalau ada yang izin tolong dikabari ya. Mau
lewat WA. Ah, kasih tahu ibu kan ada WA grup itu. Bisa nih Bu kasih kabar ke sana. Nah, jadi ada berdua orang ada ibu yang tidak hadir. Jadi mudah-mudahan nanti yang sakit cepat sehat. Nah, kita lanjut lagi. Udah siap anak ibu untuk belajar? Masih ada yang mau ngobrol? Udah siap untuk belajar? Udah siap. Nah, coba sebelum kita belajar, lah, tempo konsentrasi. Nah, ulang lagi. Tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5. Bagus lah, kalau udah siap belajar, kita harus fokus ke depan melihat ibu. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tentang pendidikan Pancasila. Tentang apa? Pendidikan Pancasila, mata pelajarannya ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita dapat anak ibu lagu Indonesia Raya? Dapat? Nah, 1, 2, 3. Indonesia Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mengapa kita harus nyanyi Indonesia Raya? Agar timbul rasa semangat cinta tanah air, Ibu. Nah, jadi kita harus cinta tanah air kita lah. Belajar apa kita tadi kata Ibu? Ini apa kita belajar tadi kata Ibu? Pendidikan Pancasila. Ya, bagus. Pada pembelajaran kali ini, anak ibu, oke, dengar. Ibu mengharapkan yang pertama nanti, setelah anak ibu belajar dengan ibu, yang pertama anak ibu bisa menentukan, mengidentifikasi denah lingkungan tempat tinggal atau denah rumah. Jadi anak ibu bisa mengidentifikasi nanti apa saja denah rumah. Nah, yang kedua anak ibu bisa menuliskan bagian-bagian dari rumah dan membersihkan atau cara membersihkan lingkungan rumah. Nah, yang keempat anak ibu bisa nanti menjodohkan gambar. Nah,
gambar. Nah, jadi ada 4 tujuan kita. Nah, ada dengar itu? Dengar Alika? Nah, kita mulai lagi. Nah, ini ada 4 tujuan. Semoga Ibu bisa apa yang Ibu ingin anak Ibu capai bisa terwujud nanti. Nah, kita lanjut lagi. Anak Ibu bernyanyi tadi pagi sebelum datang ke sekolah. Nah, mengapa anak Ibu di rumah? Sebelum datang ke sekolah mengapa anak Ibu? Mandi. Sebelum mandi mengapa? Sebelum mandi mengapa kita? Sebelum sudah tidur mengapa kita lagi? Iya langsung mandi kita. Kenapa Ibu kata Ibu kemarin sesudah bangun? Sesudah bangun. Apa pekerjaan kita? Apa nak ya? Merapikan tempat tidur. Ayo kita lihat nyanyinya. Mau ada dengar nyanyinya? Ya, kita dengarkan nyanyinya. Ya. Biasakan merapikan tempat tidur. Bagaimana cara merapikannya, Latif? Bagaimana cara merapikan tempat tidur? Cepat. Melipat kain selimut. Berarti apa pekerjaan Wak Renisa selain melipat selimut mana Wak Renisa? Merapikan tempat tidur tuh? Yang merapikan bantal, merapikan alas kasur atau kainnya dilipat. Itu kerja kita. Yang ke depan, Alika. Nah, kali ini kita akan belajar bersama Bu Ani. Nah, apa saja itu? Yang ke depan. Di sini kita ada belajar bagian-bagian rumahku. Bisa kita lihat apa itu rumah? Nah, rumah adalah tempat untuk tinggal. Selain itu, fungsi dari rumah ada 3. Yang pertama, sebagai tempat berteduh dari panas dan hujan. Yang kedua, tempat untuk beristirahat. Yang ketiga, tempat untuk berkumpul bersama keluarga. Nah, setiap rumah memiliki bagian-bagian. Seperti apa ya bagiannya? Nah, ada atap, dinding, jendela, pintu, dan lantai. Nah, ayo kita ulas satu persatu. Ini adalah kita bisa merapikan tempat tidur. Merapikan tempat tidur, meletakkan sepatu di rak sepatu. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, merapikan mainan. Menyapu dan menyapu lantai. Yang keenam, menyapu halaman. Yang ketujuh, menyiram dan memotong tanaman. Yang kesembilan, membersihkan jendela. Yang ke-10, membantu ibu mencuci piring. Jadi ada 10 cara menjaga
ventilasi. Apa lagi bagiannya tadi? Dinding, ya itu. Ah, bagian luar halaman, ya bunga. Jadi tempatnya halaman. Nah, kita lanjut. Itu dia. Kita sekarang anak ibu. Nah, tolong duduk berkelompok. Setelah menonton video anak ibu duduk berkelompok. Putar aja bangkunya, kita bagi 4 kelompok, ya. Kita ke sana. Ini putar aja bangku ke sini. Alika di sini kan. Digunting nanti ditempel. Nah, berkelompok. Nah, ini dia. Nah, coba baca dulu. Itu gambar rumah. Ya, berkelompok kerjanya. Cara kerjanya, ini ada lebaran rambut digunting. Ya, satu berkelompok. Coba Rika gunting lagi. Tadi latih dah, bagi kerjanya. Nah, gunting ni. Gunting ni nak. Ya, gunting ni je. Kata-kata yang gunting. Nanti ditempel ya. Tempatkan di mana dia. Bagian-bagiannya. Yang ni je. Nanti anak ibu bisa menempel. Setelah digunting itu bisa menempel ya. Nah, ini dia. Ini buka bagian rumah. Ya, gunting ini. Siapa yang dekat dulu? Ya, gunting lagi. Nah, tuh jangan hilang ya. Udah gunting. Baca dulu, baca. Mana yang kata bagian rumahnya yang keluar.
saya bukan. Yang ini apa namanya? Ada. Terus. Ada pintu, ada tangga, apa lagi yuk? Pondasi. Apa lagi? Keras yuk. Cepat apa lagi? Jendela. Pagar, bagus. Apa lagi? Nah. Iya. Lagi. Ulang lagi, dia belum tampil lagi. Nah, coba juga. Saya akan menyebutkan bagian-bagian dari kita sebutkan yang pertama. Tang, bagus. Lagi. Nanti Bu suruh saya buka masing-masing ya. Ini lagi. Nah, tepuk tangan. Nah, bagus. Ayo kepuk satu. Fasilitasi. Nah, boleh lagi. Nah, jadi bagian-bagiannya yang ada di sana tolong saya buka yang pertama tadi. Oke. Tangga apa gitu? Apa lagi? Fondasi apa lagi Pak? Pintu, jendela, bilang, hai, ya. Sekarang coba anak ibu tanya ke temannya. Nah, siapa yang membersihkan kamar? Nah, ini ada kerja lagi. Ya, tulis namanya di sini. Tanya ke temannya. Nah, pakai. Tanya ke temannya. Akhir mendirikan kamar sendiri atau dibantu ibunya? Dibantu. Sendiri dibantu. Ayu, siapa yang mendirikan kamar tidur? Sendiri atau dibantu? Kalau sendiri, sendiri. Nah, ini dia kan Ayu tadi. Cepat Ayu. Ya, atau tempat tidur, Tio sendiri atau dibantu orang tua? Tapi sendiri. Sendiri. Ini ceklisnya. Kalau dibantu sama mama, jadi pasti. Kalau sendiri sendiri. Berarti kalau ibu membersihkan dibantu, berarti dibantu. Dah, siapa yang dah siap? Mana sih kumpul lagi, Pak? Tuh, dah siap. Yang dah siap kumpul sini lagi, Pak. Kita tempel dulu yang kembali, Pak. Kumpul sini ya, satu tak.
Dinding, bagus. Apa tadi Adi Alika? Fondasi, bagus. Nanti apa lagi tadi nak? Pintu, apa lagi? Ayo. Jendela. Yang tempat pertukaran ini? Pagar, bagus. Yang pertukaran udara? Ventilasi, dinding, pagar. Bagus. Nah, jadi anak ibu bisa mengidentifikasi bagian-bagian rumah yang di luar. Nah, kita lanjut lagi. Bagaimana cara membersihkan tadi? Membersihkan tempat tidur? Dirapikan. Siapa yang merapikan? Kita sendiri. Mudah-mudahan anak ibu bisa menerapkannya di rumah. Merapikan tempat tidur sendiri. Dan dibantu ya. Kalau ibu lihat ini ada yang dibantu. Nah, tentang bagian-bagian rumah, tentang menjaga kebersihan rumah. Nah, ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Desdel Melia, CGP Angkatan 9 Kabupaten Solok. Pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh Ibu Aisyah, kemudian saya didampingi oleh Bapak Pengajar Praktik, Bapak Aprinaldi. Apa kabarnya Ibu Meli? Alhamdulillah sehat Bude. Oke, Bapak Anal apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Bu Meli. Ya. Kita lanjutkan ya Bu Meli. Di percakapan pasca observasi kali ini dengan tujuan nih mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Pada pasca observasi ini saya memberikan pertanyaan kepada Ibu. Itu yang terkait pertama tuh, bagaimana nih perasaan Ibu dalam menjalankan kegiatan proses pembelajaran tadi? Perasaan saya di dalam melaksanakan proses pembelajaran yang telah kita lakukan kemarin sangat senang sekali ya Bu. Ibu bisa melihat bagaimana proses pembelajaran di kelas 1, apa kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di kelas, apa media-medianya, apa juga lembaran-lembaran kerja peserta didik yang ada di kelas saya. Jadi saya sangat senang dan sangat antusias sekali bisa diobservasi oleh Ibu. Oke, berarti alhamdulillah ya Bu Melia, dari hasil pengamatan saya juga saya melihat proses pembelajaran Ibu berjalan dengan lancar. Nah, sedikit nih Bu, boleh diceritakan Bu area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah ataupun tahapan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas tadi Bu? Kemarin saya berpatokan di sana, yaitu area pengembangannya kan ada 3, ada sikap, kognitif, sama keterampilan. Dimana di dalam proses pembelajaran saya melihat sikap siswa ini bagaimana dia bekerja sama di dalam kelompoknya untuk menyelesaikan suatu lembaran kerja, menentukan bagian-bagian dari rumah. Yang kedua, di segi pengetahuan saya melihat bagaimana anak saya ini bisa menentukan bagian-bagian rumah. Yang kedua, menentukan sikap yang harus dia kerjakan di rumah untuk menjaga kebersihan rumah. Yang ketiga, keterampilan. Bagaimana mereka cara menampilkan hasil kerja kelompoknya di depan kelas, bagaimana cara mempresentasikannya. Jadi ada 3 kemarin yang saya nilai, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik saya. Mungkin itu ya Bu. Iya, oke. Berarti di sini area pengembangan Ibu tuh sikap, pengetahuan, kemudian keterampilan. Bagaimana sikapnya berdiskusi, bekerjasama dengan temannya. Kemudian dari pengetahuan, bagaimana kognitif anak dalam memahami tentang bagian-bagian rumah yang dimiliki. Kemudian keterampilan tadi, cara mempresentasikan apakah dia berani dan percaya diri. Seperti itu ya Bu Meli ya. Kemudian menurut Bu Meli nih, sejauh
sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi itu? Apakah sudah berhasil Ibu lakukan di dalam kelas atau belum? Kendala mungkin ada ya Bu, setelah saya melakukan proses pembelajaran itu anak saya dudukkan per kelompok. Jadi di dalam per kelompok itu hanya ada 1 lembar kerja. Jadi seharusnya itu anak kelas 1 saya itu punya masing-masing gitu, walaupun dia bekerja di dalam kelompoknya. Jadi anak ini ribut, punya saya mana Bu, punya saya mana. Jadi mana yang akan saya kerja, padahal dia kerja kelompok. Jadi seharusnya saya mengeluarkan lembaran kerja per masing-masing individu, walaupun dia bekerja di dalam kelompoknya. Mungkin itu yang saya temui di dalam proses pembelajaran. Berarti di sini kendala yang Ibu hadapi itu anak berebutan ya Bu, mungkin Iya. karena saking semangatnya ya Bu Saking ya. semangatnya, Padahal betul. mereka bekerja secara berkelompok. Iya. Nah, jadi kendala yang Ibu hadapi itu kira-kira penyebabnya kenapa sampai terjadi kendala seperti itu? Ibu bisa diceritakan Bu Meli? Mungkin kendalanya mereka ini biasa ingin kerja sendiri-sendiri, tapi biasa juga pun kerja kelompok. Tetapi anak ini saking antusiasnya melihat gambar, mau menyusun, dia mau sendiri-sendiri. Jadi untuk kedepannya saya bisa memprint 1 per orang lembar kerja siswa, walaupun dia nanti kerjanya di dalam kelompok. Gitu, Iya. Bu. Berarti itu ya solusinya ya Bu Meli untuk menghadapi kendala yang Bu Meli temukan tadi dengan memprint 1 per 1. Iya. Walaupun mereka duduk Berkelompok. berkelompok. Iya, oke. Nah, berarti ini ketercapaian area pengembangannya itu lagi Bu Meli. Apakah ketercapaian area pengembangan Bu Meli itu menurut Bu Meli sudah berhasil atau belum? Kalau menurut saya itu perlu ada tindak lanjutnya atau refleksinya, tetapi di sana dikatakan berhasil, sudah berhasil. Di situ anak saya bisa bekerja kelompok dari segi sikap. Kalau dari segi pengetahuannya, anak saya ini sudah tahu mana dia bagian-bagian rumah. Jadi di sana kelihatan dia sudah bisa atau sudah benar mencocokkan mana bagian rumahnya, itu bisa menjodohkan. Yang ketiga, dia sudah bisa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya itu di depan kelas dan di depan teman-temannya. Mungkin itu saya kira dia sudah mungkin berhasil. Alhamdulillah ya Bu Meli, berarti area pengembangan yang Ibu capai alhamdulillah sudah berhasil ya Bu Meli. Ya. Nah, kemudian nih kira-kira menurut Bu Meli nih, apa sih yang Bu Meli ingin kembangkan lagi dalam proses pembelajaran di masa yang akan datang? Yang ingin saya kembangkan di dalam di masa yang akan datang yaitu lebih berlatih lagi siswa, terutama ya anak saya kelas 1. Jadi dia asal bekerja kelompok ini selalu agak ribut gitu. Tetapi enggak masalah ribut karena dia selalu bekerja sama, berdiskusi. Tapi saya ingin lebih mengkondisikan lagi setiap kelompok itu dia disiplin, tidak ribut betul gitu, seperti dia kerja sendiri-sendiri. Mungkin itu yang ingin saya kembangkan, mengkondisikan kelas atau mengkondisikan siswa saya di dalam kerja kelompok. Oke, berarti itu yang perlu Bu Meli kembangkan, cara kita manajemen di kelas ya Bu Meli ya, cara kita mengkondisikan kelas supaya mereka tidak ribut lagi ya Bu Meli. Mudah-mudahan apa yang Bu Meli sampaikan, apa yang Bu Meli rencanakan dapat terrealisasi sehingga memberikan proses pembelajaran yang lebih baik di masa yang akan datang ya Bu Meli ya. Bu. Kira-kira nih Bu Meli kapan nih menurut Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Akan saya lakukan secepatnya atau untuk minggu besok ada kegiatan proses belajar mengajar, mungkin dalam bidang studi lain saya akan belajar lagi, mengajarkan lagi cara belajar kelompok bagi murid saya di kelas. Mungkin itu ya Bu, minggu depan atau secepatnya. Oke, mantap tuh ya Bu Meli, itu rencana yang sangat luar biasa. Cepat membawa perubahan, berarti cepat pula kita meningkatkan proses pembelajaran kita di kelas.
Berarti untuk sementara waktu ini saya juga ucapkan terima kasih atas jawaban-jawaban Bu Meli. Mudah-mudahan apa yang Bu Meli rencanakan dapat terrealisasi. Kemudian lagi kita berikan kesempatan kepada Bapak pengajar praktik kita, Bapak Aprinaldi, untuk memberikan tanggapan atau umpan balik dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi kita. Silakan Pak. Baik Bu, terima kasih sebelumnya Bu. Jadi dari apa yang dibilang oleh Bu Meli tadi, beliau sudah mengkondisikan kelas. Bagaimana beliau itu mengembangkan 3 area tadi di dalam kelas, walaupun di kelas 1 ya Bu. Iya. Itu ada area sikap, kognitif atau pengetahuan dan keterampilan. Nah, di sini sudah jelas nampak bagaimana murid-murid itu antusias. Tadinya Bu Meli bilang bahwa murid itu tidak di dalam kelompok saja, tetapi mereka mau sendiri-sendiri untuk melakukan pembuatan denah rumah tadi. Sehingga di sana nampak bagaimana keterampilan dari siswa dan siswi ibu, walaupun mereka kelas 1 tetapi sudah nampak jiwa-jiwa bagaimana mereka itu bersosialisasi dengan teman-temannya. Nah, seperti itu Ibu, dan semoga kedepannya Ibu terus meningkatkan proses pembelajarannya. Itu saja. Oke, terima kasih Pak Anal selaku pengajar praktik. Baiklah, demikianlah rangkaian kegiatan supervisi akademik hari ini. Alhamdulillah, mulai dari percakapan pra observasi, observasi dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Meli, kemudian Bapak Aprinaldi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.